Shalom Bapak Ibu Guru, karyawan, dan teman-teman Semak 1. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, aku mau ajak Bapak Ibu Guru, karyawan, dan teman-teman Semak 1 semua untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Pada hari ini, aku mau mengingatkan teman-teman, guru dan karyawan untuk selalu bersyukur atas semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Walaupun dalam kondisi seperti ini, Tuhan tetap mengumpulkan kita semua untuk beribadah dan memuji nama-Nya. Jadi, mari kita semua datang kepada-Nya dan mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh.
Siswa-siswi dan ibu bapak sekalian yang kasih Tuhan, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia memelihara ciptaannya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan, Tuhan besertamu. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Mungkin banyak di antara kita yang belum bisa menerima keadaan saat ini. Kita merasa resah, bimbang, dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun di balik itu semua, kita harus tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik untuk kita. Dia mengerti dan peduli tentang apa yang kita rasakan dan kita alami. Dia selalu menjaga kita dan menyertai kita apapun yang terjadi. Kita juga harus ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia batu karang yang selalu menguatkan kita. Hanya padanya lah tempat kita berlindung, menyerahkan segala keresahan kita. Bapak Ibu Guru, karyawan dan teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya dan mempersiapkan hati serta pikiran kita dengan menyanyikan lagu Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
Siswa-siswi, Ibu Bapak sekalian, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu, maka biarlah kami membuka pendengaran kami, namun juga membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Kami siap Tuhan dididik, diajar, ditegur, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka bersabdalah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami bersedia melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Siswa-siswi dan ibu bapak sekalian yang kasih Tuhan, pernahkah mengalami pengalaman ketika baru pertama kali pergi ke sebuah tempat yang asing, sebuah tempat yang belum pernah didatangi? Maka biasanya ketika kita mencoba untuk pergi ke sebuah tempat yang baru, kita akan mencoba mencari tahu tentang hal itu dan mengandalkan petunjuk untuk bisa sampai di sana dengan selamat. Petunjuk itu bisa datang dari teman yang sudah pernah pergi ke sana terlebih dahulu. Misalnya kita mau liburan ke luar kota dan kita belum pernah ke sana, kita akan cari teman siapa yang pernah ke sana dan bertanya, gimana sih situasinya, makanannya kayak apa, lalu cuacanya seperti apa, tempat main apa yang kira-kira menyenangkan dan sebagainya. Atau juga ketika kita misalnya mencari sebuah alamat, maka kita akan menggunakan Google Maps atau GPS mungkin di handphone kita sehingga bisa membuat kita sampai di tempat tujuan itu dengan baik. Sekalipun kita belum pernah ke sana, tapi dengan petunjuk yang ada kita bisa sampai dengan selamat. Atau ya kita pergi bersama dengan orang yang memang bisa menemani kita, yang sudah pernah ke sana, yang sudah tahu jalannya, maka dia akan tentu membuat kita bisa sampai dengan aman. Tapi bukankah sebuah pengalaman yang menarik, Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian kasih Tuhan, ketika kita baru pertama kali pergi ke sebuah tempat yang baru? Maka biasanya ada perasaan ragu, ada perasaan takut, ada perasaan penasaran untuk bisa ada di sana. Lalu ketika kita sudah tiba di sana, sudah sampai, perjalanan pulang biasanya akan terasa lebih cepat, terasa lebih mudah, bukan? Kenapa? Karena kita sudah melewati jalurnya, kita sudah tahu seperti apa, maka perjalanan pulang itu jadi terasa sepertinya gampang. Nah, dalam pengalaman-pengalaman kita menghadapi hal-hal yang baru, maka kita mesti bersedia untuk belajar pengalaman-pengalaman hidup. Nah, pada saat ini Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, saya mau mengucapkan selamat kepada setiap kita. Selamat karena bisa sampai di akhir tahun ajaran ini. Selamat karena telah melewati tahun ajaran dari pertengahan 2019 sampai pertengahan 2020 ini. Selamat karena khususnya pada semester yang terakhir ini ada begitu banyak hal yang harus kita sesuaikan untuk home learning kita, untuk proses belajar kita yang pindah berbondong-bondong ke virtual dan secara online, dan kita bisa melewatinya. Selamat untuk siswa-siswi yang telah bertahan dengan kuota dan wifi masing-masing dan bisa mengerjakan setiap tugas-tugas dengan baik. Walaupun mungkin saya pikir bahwa ada hal yang susah awalnya, ada hal yang tidak nyaman, atau koneksi internet yang gak bagus, dan banyak hal yang
menguras energi dan perhatian kita. Dan yang pasti nggak bisa ketemu teman. Dan selamat kepada Bapak Ibu guru serta staf sekolah sekalian. Karena melewati setiap hal yang kita jalani di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang survivor sampai akhir tahun ajaran ini. Situasi yang kita hadapi dalam tahun ajaran ini adalah sebuah situasi yang bersejarah, historis. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia di muka bumi, kita belum pernah mengalami pandemi COVID-19. Kita belum pernah mengalami yang namanya home learning yang secara masif dijalankan di mana-mana, dan kita betul-betul bergantung kepada sebuah koneksi online kita. Bahwa di dalam semua proses yang telah kita lewati, betul-betul bahwa kita adalah orang-orang yang ditantang untuk bisa menjalani segala sesuatunya dari tempat di mana kita berada, khususnya rumah kita, dan tidak bisa bertemu dengan orang-orang lain, khususnya teman dan sahabat kita. Yang namanya nongkrong-nongkrong atau hangout bareng, kita nggak bisa melewatinya itu. Dan pengalaman di tahun ini biarlah menjadi pengalaman yang berharga buat kita. Bukan hanya berlalu begitu saja, lalu kita di akhir tahun ajaran ini berkata, oh akhirnya selesai. Namun biarlah kita melewati banyak pelajaran-pelajaran berharga sehingga ketika kita menutup tahun ajaran ini kita bisa mengatakan, puji Tuhan sudah selesai. Bahwa Tuhanlah yang telah memampukan kita. Tuhanlah tempat kita bersyukur ketika terus memberikan kita kekuatan, kemampuan, daya tahan untuk bersama-sama melewati situasi ini, melewati home learning kita dan menutup tahun ajaran kita. Di dalam Mazmur 121 kita melihat sebuah mazmur tentang Tuhan, penjaga Israel. Pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, aku melihat ke segala tempat dan aku berpikir dari manakah pertolonganku. Dan di dalam ungkapannya pemazmur mengatakan pertolonganku, dengan yakin dia sampaikan, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah sebuah kalimat votum ibadah kita. Bahwa di dalam hidup kita, di dalam semua pengalaman kita, dalam semua kesusahan dan kemudahan yang kita lewati, semuanya terjadi karena Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang memelihara kita. Pemazmur juga mengatakan dalam Mazmur 121 bahwa Tuhan itu Tuhan yang gak pernah tidur. Kita tahu ada cerita dari dalam Injil bahwa Tuhan Yesus tidur di buritan sebuah kapal pada saat badai dan murid-murid menjadi ketakutan. Tapi itu dalam keadaan Tuhan Yesus sebagai manusia dia tertidur. Tapi dalam keadaan sebagai Allah, Allah tidak tertidur. Allah adalah penjaga kita, Allah adalah naungan kita, Allah adalah Allah yang terus melindungi kita baik siang maupun malam. Baik kita di bawah matahari maupun kita di bawah bulan. Tuhan memelihara dan melindungi kita. Maka layaklah kita menutup tahun ajaran ini dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memampukan kita melewati segala sesuatunya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan sebuah daya tahan kepada setiap kita melewati proses belajar yang tidak mudah, proses belajar yang baru, proses belajar yang menantang kita beradaptasi dan berkreativitas. Kita juga mau bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita teman dan sahabat di masa-masa ini yang mungkin tidak bisa kita temui tetapi bisa tetap chat, menjadi tempat curhat kita, ya mungkin menjadi teman kita bermain bersama secara online. Kita mau bersyukur untuk orang tua kita yang juga telah Tuhan pimpin melewati masa-masa ini, yang tentu sangat menantang mereka, khususnya mereka yang bekerja dalam bisnis yang terdampak oleh pandemi COVID. Kita mau bersyukur untuk setiap kita sebagai Bapak Ibu Guru yang telah memiliki waktu dan energi yang telah terkuras, tapi Tuhan mampukan. Yang telah membagi waktu di rumah bersama dengan keluarga,
lalu kemudian harus berhadapan dengan situasi rumah dan berhadapan dengan siswa-siswi secara online. Kita mau bersyukur Tuhan memampukan kita melewati bulan demi bulan, minggu demi minggu, dan kemudian sampai di akhir tahun ajaran ini. Ada teman, sahabat, dan rekan, kenalan, keluarga kita yang mungkin tidak survive secara kesehatan dalam situasi pandemi COVID ini. Ada mereka yang mungkin dipanggil Tuhan dan ada mereka yang mungkin juga mengalami sakit. Ada juga mungkin teman, sahabat, keluarga kita yang mengalami berbagai jenis kesusahan sampai saat ini. Tapi kita mau melihat bahwa semua hal yang kita lewati dalam hidup ini ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Maka jika kita bisa tiba di akhir tahun ajaran ini, itu karena Tuhan memampukan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk melewatinya. Maka di dalam ungkapan Mazmur ini disebut sebagai Mazmur ziarah. Mazmur ziarah di dalam Alkitab ada di dalam Mazmur 120 sampai Mazmur 134 itu disebut sebagai Mazmur ziarah. Apa itu ziarah? Sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan, memaknai Tuhan di dalam semua hari-hari yang dilewati. Perjalanan yang baru, perjalanan yang masuk ke dalam situasi yang terasing, tapi perjalanan kita yang membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Dan biarlah karenanya kita mau percaya bahwa di dalam tahun ke depan, tahun ajaran ke depan yang akan kita songsong, kita juga akan kembali melakukan perjalanan ziarah kita bersama dengan Tuhan yang memampukan kita melewati berbagai hari. Kita belum tahu situasi seperti apa yang akan menantang kita. Kita tidak bisa menyambut siswa-siswi yang baru yang kelas 10 nanti, dan kita tidak bisa juga berpisah secara fisik, dadah-dadahan secara langsung dengan mereka yang kelas 12. Dan kita mungkin akan berhadapan dengan situasi home learning yang masih akan kita jalani pada saat ini, khususnya karena situasi Jakarta yang belum pulih benar, dan kita menunggu berbagai kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan kita, dari pemerintah kita. Namun, mari kita masuki sebuah tahun ajaran ke depan dan tentu liburan dulu bersama dengan Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kita. Apakah kita akan mampu untuk menghadapi perjalanan ke depan? Semoga. Tapi yang pasti, setiap kita telah dimampukan Tuhan melewati tahun ajaran ini sampai hari ini. Maka selamat menikmati hasil dari tahun ajaran yang telah dilewati. Ada hal yang memuaskan, kita mau bersyukur untuk itu, namun kita tidak mau menyombongkan diri, biar itu memacu kita untuk semakin belajar dengan baik. Ada hal-hal yang tidak memuaskan, tapi it's okay, hidup masih berjalan, kita masih punya kesempatan untuk terus meningkatkan kehidupan kita, karena itulah sebuah makna dari kehidupan ziarah, untuk terus belajar hal-hal baru bersama Tuhan. Maka dalam perjalanan ke depan kita mau percaya bahwa Tuhan juga akan menuntun dan menolong kita, menolong, memimpin setiap siswa-siswi, Bapak Ibu sekalian, sebagai guru dan staf, serta juga seluruh orang tua kita, keluarga kita, teman dan sahabat kita melewati situasi yang mungkin belum bisa diprediksi, tapi kita akan baik-baik saja karena Tuhan menyertai. Ada sebuah kisah ilustrasi tentang seorang anak sekolah yang seringkali dibully ketika pulang sekolah di pagar sekolah oleh teman-temannya yang badannya jauh lebih besar. Jadi kalau dia pulang sekolah, kadang-kadang tasnya robek, kadang-kadang bajunya kotor karena dia didorong, dia dipukul, dia dipermainkan oleh teman-temannya, bahkan secara fisik dia bahkan dikata-katain dan sebagainya. Dan seringkali anak ini kalau pulang ke rumah menangis dan juga merasa tidak berdaya gitu. Lalu kakaknya mengatakan, "Dek, kamu lawan aja." Dan adiknya bilang, "Gak bisa kak, badan mereka lebih gede dari aku takut kalau aku ngelawan mereka." Lalu kakaknya berniat untuk menolong dan mengatakan, "Oke, kalau begitu besok kamu sekolah, pulang sekolah, kakak tunggu kamu di gerbang sekolah. Tapi kakak akan melihat kamu dari jauh. Kakak pengen tahu siapa sih teman-teman kamu yang ngebully, kayak apa orangnya," begitu ya.
Nah, lalu demikianlah ketika esok harinya pulang sekolah, maka anak ini keluar dari sekolah dan kemudian ketika sampai di gerbang sekolah, mulailah teman-teman yang biasa membulinya itu menghampiri dia dan mulai menarik tasnya, lalu kemudian mulai mendorong-dorong gitu ya. Dan kakaknya melihat dari jauh dan kakaknya udah siap-siap, oh ini dia. Anak-anak yang berani ya gangguin adik saya, dan si kakaknya dari kejauhan melihat seperti itu udah bersiap-siap untuk maju untuk marahin anak-anak teman-teman adiknya itu yang sudah membuli. Tapi langkah sang kakak terhenti. Ketika dari kejauhan sang kakak ngelihat, oh ternyata adiknya pada saat itu bisa melawan. Ketika dia didorong, dia bisa menepis. Ketika kemudian bahkan tasnya direbut, dia bisa kembali merebut tasnya. Dan sampai satu kali ketika ada suatu anak yang hendak memukul dia, dia bisa menangkis dan kemudian mendorong anak itu dan temannya itu jatuh. Wah, kakaknya dari jauh ngelihat, bisa ngelawan adekku ini. Selama ini dia kok pulang sekolah nangis-nangis mulu gitu ya. Lalu kemudian adiknya ini pulang dan dalam perjalanan ke rumah di mobil kakaknya tanya, "Dek, itu bisa kamu ngelawan mereka? Kenapa kemarin-kemarin kamu gak lawan?" Tahu apa jawaban adiknya? Ya, adiknya bilang, "Aku berani ngelawan karena aku tahu ada kakak di belakang. Kalau ternyata mereka makin kasar, aku tahu kakak pasti akan maju." Nah, Bapak Ibu, siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, maka bukankah demikian kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Bahwa kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang terus menopang dan menguatkan kita. Dalam perjalanan hidup kita menjalankan perjalanan hidup ziarah, memasuki hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, hal-hal yang tidak bisa kita pahami secara langsung, hal-hal yang akan terus membuat kita belajar di dalam hari demi hari kita, bukan hanya tentang pelajaran-pelajaran sekolah, tetapi tentang pelajaran-pelajaran hidup. Maka kita mau meyakini bahwa di dalam semua perjalanan hidup kita yang lalu dalam tahun pelajaran ini, Tuhan penjaga kita. Tuhan menolong kita. Tuhan menopang kita untuk bisa sampai hari ini. Dan Tuhan juga yang akan menolong kita di dalam hari-hari kita ke depan. Maka selamat menutup tahun ajaran ini, dan biarlah kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua hal yang telah kita alami. Dan kita mau belajar banyak hal bersama dengan Tuhan di dalam semua perjalanan-perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Tuhan menguatkan kita. Amin. Teman-teman, sekarang kita mungkin merasa cemas dan khawatir kapan pandemi ini akan berakhir. Tidak ada yang tahu kapan kita bisa kembali menjalani aktivitas kita seperti sedia kala. Namun, di saat-saat sulit seperti ini, kita kembali diingatkan untuk tetap memegang janji Tuhan, bahwa seberat apapun hidup kita, Ia tidak akan meninggalkan kita. Kita harus tetap percaya dan pegang tangannya, karena hanya di dekat Dialah kita akan merasa tenang. Sebelum kita kembali ke ibadah kita yang sejati di kehidupan kita masing-masing, aku mau ajak Bapak Ibu Guru, karyawan, dan teman-teman semua untuk menyanyikan satu lagu lagi dari NKB 116, Siapa yang Berpegang. Siapa yang memegang para sabda Tuhan
Filipi 4 ayat 6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Selamat melanjutkan perjalanan hidup kita ke depan. Biarlah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara setiap kita. Kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru, selamat pagi anak-anakku semua. Dan saat ini juga saya ingin turut menyapa kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang mungkin pada hari ini juga turut menyaksikan acara pagi ini. Saya berharap kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena tahun pelajaran 2019-2020 telah berakhir. Dan kita sudah mengakhirinya dengan mengikuti kebaktian tutup tahun pelajaran 2019-2020. Biarlah semua yang kita lewati, kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Walaupun ada beberapa hambatan, ada beberapa halangan yang harus kita jalani bersama selama tahun pelajaran ini, tapi kita yakin dan percaya semuanya dalam kendali dan seizin Tuhan. Dan hari ini, anak-anakku, kalian akan menerima raport sebagai hasil belajar kalian selama 1 tahun pelajaran ini. Ibu berharap kalian bisa menerimanya dengan baik dan kalian juga bisa syukuri apapun itu. Kalau yang sudah mendapatkan hasil baik, Ibu berharap tidak cepat puas diri. Tapi biarlah kalian bisa tetap mempertahankan, bahkan bisa lebih baik lagi. Buat yang memang hasilnya kurang memuaskan, janganlah patah semangat. Biarlah ini boleh memotivasi kita untuk kita juga bisa lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Dalam kesempatan ini, saya akan mengumumkan para siswa yang berprestasi baik dan juga berkarakter baik di tahun pelajaran 2019-2020. Juara umum kelas 10 MIPA, SMAK 1 Penabur Jakarta, tahun pelajaran 2019-2020. Juara pertama, atas nama Tanisha Gianina, dari kelas 10 MIPA 1. Juara kedua, atas nama Joseph Oliver Lip, dari kelas 10 MIPA 7. Juara ketiga, atas nama Elysia, dari kelas 10 MIPA 5. Juara umum kelas 10 IPS SMAK 1 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020. Juara pertama, Shirley Aurelia Priscilla dari kelas 10 IPS 1. Juara kedua, Terence Wong dari kelas 10 IPS 2. Juara ketiga, Emanuela Keisha Ivi Huta Barat dari kelas 10 IPS 2. Juara umum kelas 11 MIPA SMAK 1 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020. Juara pertama, Sydney Chandra
dari kelas 11 MIPA 5. Juara kedua, Jessica Elizabeth Kalista dari kelas 11 MIPA 2. Juara ketiga, Wilson Widyadana dari kelas 11 MIPA 1. Juara umum kelas 11 IPS MAK 1 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020. Juara pertama, Angelica Alvetra dari kelas 11 IPS 1. Juara kedua, Cesa Cordelia dari kelas 11 IPS 2. Juara ketiga, Theophilus Nathanael dari kelas 11 IPS 2. Selamat Ibu ucapkan kepada para siswa peraih prestasi yang terbaik menjadi juara-juara umum di SMAK 1 Penabur Jakarta tahun pelajaran ini. Ibu berpesan biarlah kita tetap rendah hati dan juga tetap terus mengukir prestasi di waktu yang mendatang. Di samping prestasi akademik, SMAK 1 Penabur Jakarta juga memberikan apresiasi kepada siswa-siswi berkarakter baik selama tahun pelajaran 2019-2020. Bukan hanya berdasarkan pengamatan dan penilaian dari Bapak Ibu Guru, tetapi juga berdasarkan pengamatan serta kesaksian dari teman-teman sebaya. Bukan mencari kesempurnaan, tetapi semangat untuk tetap terus menjadi teladan di dalam sikap, tutur kata, maupun perilaku. Oleh karena itu, siswa berkarakter baik SMAK 1 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020. Untuk kelas 10, yang pertama, Michelle Ngajaya dari kelas 10 MIPA 1. 2. Albert Wijaya dari kelas 10 MIPA 2. 3. Jevinia Josianto dari kelas 10 MIPA 2. 4. Chelsea Angelica dari 10 MIPA 3. Kelima, Marlon Jevedius Mulyadi dari kelas 10 MIPA 4. Yang keenam, Alicia dari kelas 10 MIPA 5. Ketujuh, Jaslyn Gracia Silvian dari kelas 10 MIPA 5. 8. Devito Kene Stefanus dari kelas 10 MIPA 7. Kesembilan, Hani Wijaya dari kelas 10 MIPA 7. Ke-10, Jonathan Christian Chandra dari kelas 10 MIPA 7. 11. Nicholas Tanu Wijaya dari kelas 10 IPS 1. Siswa berkarakter baik SMAK 1 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020. Untuk kelas 11. Yang pertama, Jacqueline Beauty Hermanto dari kelas 11 MIPA 2. 2. Kayla Theopila Pasaribu dari kelas 11 MIPA 3. Ketiga, Tiafinka Variani Halim dari kelas 11 MIPA 3. Keempat, Christian Kencana Ngabdi dari kelas 11 MIPA 5. 5. Grace Valerie dari kelas 11 MIPA 5. 6. Clement Darmawan Setiabudi dari kelas 11 MIPA 6. 7. Etana Kristia Putri dari kelas 11 MIPA 6. 8. John Win Fidelis Pham dari kelas 11 MIPA 6. 9. Frank Lee dari kelas 11 MIPA 7. 10. Angelica Alvetra dari kelas 11 IPS 1. 11. Gabriela Tioro dari kelas 11 IPS 2. 12. Theophilus Nathanael dari kelas 11 IPS 2. Selamat Ibu ucapkan kepada para siswa berkarakter baik SMAK 1 Penabur Jakarta tahun pelajaran ini. Biarlah penghargaan ini memacu semangatmu untuk tetap menunjukkan dan mengembangkan karakter-karakter baik lainnya.
Dan biarlah prestasi ini juga bisa menginspirasi seluruh warga SMAK 1 Penabur Jakarta di waktu-waktu mendatang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu orang tua yang selama ini telah berjuang mendidik anak-anak kita. Ke depan tugas kita semakin berat dan tantangan anak-anak kita pun tidak semakin ringan. Tapi biarlah kita boleh berjalan beriringan untuk membimbing anak-anak kita meraih masa depan. Buat anak-anakku, selamat mempersiapkan diri memasuki tahun pelajaran yang baru. Tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Percayalah, kita tidak berjalan sendirian, karena Tuhan menyertai kita semua. Tidak ada yang lebih besar dari Dia. Tuhan memberkati kita semua.